Selamat sore dan selamat datang dalam ibadah perayaan Natal Kristus BPJS Kesehatan Cabang Ambon dengan sorotan tema merayakan Natal dengan rendah hati dan setia. Terimalah salam persekutuan kita. Shalom. Yang terhormat Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Ibu HS Rumondang Pakpahan. Yang kami hormati Bapak Pendeta J. Siwalete. Yang kami hormati Bapak Ibu Purna Bakti BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Kabupaten, serta yang kami kasihi seluruh pegawai TAD beserta keluarga yang berkenan hadir di saat ini, maupun dari kabupaten kota yang bergabung bersama dengan kami secara daring via Zoom. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan yang sementara. 2. Ibadah. 3. Kesan dan pesan Natal. 4. Pertukaran kado Natal. 5. Lucky Draw Natal, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya kita akan ada dalam ibadah. Iya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terimalah salam persekutuan kita. Shalom. Ya Bapak Ibu, semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam kebaktian Natal Kantor Cabang Ambon. Untuk itu dengan penuh sukacita saya mengajak Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita kidungkan bersama Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 2. Hai mari berhimpun. Pembakaran lilin Natal yang pertama, kami mohon kesediaan Ibu Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon. Dengan hormat disilakan. Pembakaran lilin Natal yang kedua, kami mohon dari perwakilan Purna Bakti kepada yang terhormat Bapak Eki Rahabau, disilakan Pak. Pembakaran lilin Natal yang ketiga, kami mohon kesediaan perwakilan dari pegawai kepada yang terhormat Ibu Adriani Sasan, disilakan Ibu. Pembakaran lilin Natal yang keempat, kami mohon kesediaan perwakilan dari tenaga ahli daya kepada yang kami hormati Bapak Stanley Hitipeu, disilakan Pak.
Ya baik, terima kasih Bapak Ibu, disilahkan duduk kembali. Kita kidungkan ayatnya yang kedua, terang yang ilahi Allah yang sejati. Bapak Ibu jemaat disilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu disilahkan berdiri. Hari terus berganti, waktu bergulir tanpa ada yang dapat menghentikannya. Banyak sudah karya dan sejumlah prestasi kerja yang diukir dalam tanggung jawab sebagai pegawai kantor BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Kini, sejenak kita merenungkan bahwa Tuhanlah yang mengutus kita dalam dunia kerja sebagai pegawai kantor BPJS Kesehatan Cabang Ambon, agar lewat pelayanan kita, banyak masyarakat dapat terbantu, terutama di masa pandemi COVID-19 yang belum usai. Tuhan yang mengutus kita adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang kini telah datang ke dalam dunia. Mari kita merayakan kelahirannya dengan rendah hati dan setia. Kita kidungkan bersama Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 2, Gita Sorga bergema. Ayatnya yang kedua, yang di sorga disembah Kristus Raja yang Bapa. Di sorga disembah Kristus Raja yang Bapa, lahir dalam dunia dan Maria mudanya, Ya, Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama persembahan pujian oleh Saudara Riko Patipelohi. Disilahkan. Ku kembali di saat Natal seperti ini. Berdua denganmu menyambut kelahiran Sang Penebus. Satu dalam doa di hari yang bahagia.
Selamat Natal untukmu sayangku, damai Natal selalu bersamamu. Ingin kau ada di sini di malam yang suci ini. Hanya lilin kecil yang menemani di kesunyian malam Natal ini. Gloria in excelsis Deo. Dan kini semua telah berubah. Ku tak tahu engkau di mana, tapi dalam doaku meminta Tuhan selalu menjagamu di sana. Salam dariku di hari yang bahagia. Selamat Natal untukmu sayangku, damai Natal selalu bersamamu. Ingin kau ada di sini di malam yang suci. Di kesunyian malam Natal ini. Gloria in excelsis Deo. Selamat Natal untukmu sayangku, damai Natal selalu bersamamu. Ingin kau ada di sini di malam yang suci ini. Hanya lilin kecil yang menemani di kesunyian malam Natal ini. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Terima kasih Riko, Tuhan memberkati pujiannya. Bersama para majus, kami mencari sinar terang bintang yang menuntun kami untuk berjumpa denganmu, ya Kristus Putra Natal. Bersama para majus, kami turut menyembah-Mu dan mempersembahkan pemberian-pemberian kami.
Bersama para malaikat, kami turut menyanyikan damai sejahtera di bumi. Bersama para gembala, kami ikut takjub mendengar nyanyian para malaikat yang berisi berita sukacita. Bersama Yohanes Pembaptis, kami berseru, luruskan jalan bagi Tuhan. Jangan kami sering berluk jangka, sering berdekat. Ya Kristus Putra Natal, kasihani dan ampunilah kami yang nista ini. Bersihkanlah hati kami agar layak menjadi palungan bagimu. Lahirlah di dalam hati kami dan jadikan kami pegawai yang rendah hati dan setia melayani sesama lewat pekerjaan kami demi kemuliaan namamu. Amin. Kita kidungkan pujian bersama dari Kidung Jemaat nomor 105 ayat 1 dan 2. Ciel ia anak lembut. Ayatnya yang kedua, ya anak kecil, ya anak lembut. Anak kecil, ya anak lembut, segarus saat kau tebus, kau di umatmu, Selanjutnya kita akan dengarkan bersama persembahan pujian dari vokal grup cabang BPJS Kesehatan. Disilahkan.
Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa pembacaan Alkitab. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Kepala Kantor Kabupaten Maluku Tengah kepada Ibu Joyce Ishak. Disilakan Ibu. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama dalam merayakan ibadah Natal hari kelahiran-Mu bersama seluruh keluarga besar BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberikan roh, hikmat, agar kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Bagi Bapak Pendeta yang akan membawakan firman-Mu, Tuhan juga Engkau berkati, biarlah boleh membawakan berita sukacita bagi kami di dalam merayakan Natal kelahiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang syukur kami yang kami bawa dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami bawa doa ini kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Ya baik Bapak, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di malam hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan dari hari lepas hari. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar BPJS Cabang Ambon yang merayakan Natal di malam ini. Selamat malam dan shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mengawali refleksi Natal ini dengan memberi dasar bahwa soal kesehatan itu sekarang ini juga mahal. Bapak Ibu, biaya kesehatan itu mahal. Dan karena itu banyak orang menjaga betul kesehatan supaya tidak terganggu karena biayanya cukup mahal. Itu poin pertama Bapak Ibu. Poin yang kedua Bapak Ibu, dengan adanya BPJS, orang merasa bahwa terbantu sekali dengan kehadiran BPJS membantu biaya pengobatan terutama pada sakit-sakit tertentu. Saya juga salah satu orang yang mengalami dan mendapat manfaat dari BPJS Kesehatan. Saya mesti mengatakan demikian. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, di pundak Bapak Ibu membutuhkan kita mesti bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan hati nurani yang sungguh, karena kalau kepengurusan kita berjalan dengan baik itu akan sangat membantu orang untuk memberi hidup bagi mereka.
Dan karena itu saya merasa peran dan fungsi Bapak Ibu yang bekerja di BPJS menjadi sangat penting dan berarti. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu, kita merayakan Natal di hari ini bertepatan sebagai orang-orang percaya kita merayakan Minggu Adventus yang ketiga, yang biasanya digambarkan dengan warna merah muda, sukacita. Nah Bapak Ibu, Natal yang kita rayakan, mesti kita tempatkan betul di Minggu Adventus yang sementara kita rayakan. Sebab Adventus itu sendiri adalah peristiwa kita menyongsong datangnya Tuhan yang bukan lagi sebagai bayi, tapi dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang merayakan Natal di Minggu Adventus yang ketiga ini, minggu yang penuh dengan sukacita ini, mesti Bapak Ibu memiliki dalam hati nurani Bapak Ibu hidup yang penuh dengan sukacita. Itu dulu Bapak Ibu. Tempati diri Bapak Ibu sebagai orang yang menikmati sukacita. Sebab kalau Bapak Ibu telah menikmati sukacita di dalam hidup, maka Bapak Ibu akan menghadirkan sukacita bagi orang lain. Bagi siapa saja yang Bapak Ibu jumpai. Karena itu Bapak Ibu saya mesti mengatakan, apapun persoalan Bapak Ibu sampai dengan hari ini, berupayalah melahirkan sukacita itu di dalam hidup. Kalau kita memaknai Minggu Adventus yang sementara kita jalani. Itu poin yang kedua sebagai pengantar. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita merayakan Natal seperti ini, lalu saya ingin mengajak Bapak Ibu bertanya, kepada siapa, di mana berita Natal itu disampaikan, dan kepada siapa berita Natal itu ditujukan. Pertanyaan ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya sebagai keluarga besar BPJS cabang Ambon, kita betul-betul memaknai berita Natal ini disampaikan di mana dan kepada siapa berita itu ditujukan. Saya mengurainya berdasarkan pembacaan kita tadi. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di mana berita Natal disampaikan dan kepada siapa berita Natal itu ditujukan. Kalau kita mendasarinya dengan bacaan kita malam ini Lukas 2 ayat 8 sampai 14, maka kita akan menjawabnya sederhana. Berita Natal itu disampaikan di padang, Bapak Ibu. Ya, berita Natal itu disampaikan di padang. Dan kepada siapa berita itu ditujukan? Dalam Alkitab kita mencatat kepada gembala-gembala yang ada di padang. Nah, pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan Beta, kalau sekarang berita Natal itu ditujukan kepada siapa? Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berita Natal itu tidak ditujukan, disampaikan di gedung gereja. Berita Natal itu tidak disampaikan di mall. Berita Natal itu tidak disampaikan di kafe. Tapi berita Natal menurut catatan Lukas pasal 2 adalah disampaikan di padang. Tempat yang sunyi. Dan orang-orang yang menikmatinya, orang-orang yang betul bergumul dengan situasi yang sunyi seperti itu. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, jangan cari Natal di mall. Tapi cari di tempat yang betul-betul bisa menyentuh hati setiap insan yang merayakannya. Jadi sekali lagi Natal itu tidak disampaikan di mall, malah tidak disampaikan di gedung gereja, tidak disampaikan di kafe atau di tempat-tempat yang umum banyak orang, tapi ditujukan, disampaikan di padang menurut Lukas pasal 2. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, berita itu ditujukan kepada para gembala. Bapak Ibu tahu, gembala pada saat itu sementara bikin apa? Di Alkitab saya bilang gembala ini nama siapa? Yohanes kah, Yonatan kah, Aksamina kah, Seng. Yang ada di sini dibilang ditujukan kepada gembala-gembala. Bapak Ibu tahu, gembala pada saat itu sementara menjalankan aktivitas tugas sebagai seorang gembala. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, berita Natal itu ditujukan kepada orang-orang yang sementara melakukan aktivitas. Orang-orang yang sementara melakukan pekerjaan. Orang-orang yang sementara melakukan rutinitas. Berita Natal itu ditujukan kepada gembala yang sementara mengerjakan pekerjaannya. Dan karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau malam ini keluarga besar BPJS cabang Ambon merayakan Natal,
bahwa sesungguhnya berita Natal itu ditujukan kepada Bapak Ibu yang sementara bergumul dengan seluruh aktivitas dan tanggung jawab pekerjaan, dan berita Natal itu disampaikan. Dan karenanya efek dari berita Natal yang disampaikan, orang-orang yang sementara menjalankan aktivitas mesti bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Itu catatan yang pertama dari Lukas pasal 2. Di mana berita itu disampaikan ternyata bukan di gereja, bukan di mall, tapi di padang, di sebuah tempat yang sunyi dan kusut orang menikmatinya. Yang kedua, ditujukan kepada para gembala, tapi kepada mereka yang sementara menjalankan aktivitas. Jadi Natal itu adalah berita bagi kita yang sementara menjalankan aktivitas dan kerja kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika berita Natal itu disampaikan, di catatan Alkitab ini dibilang bagaimana sikap para gembala. Bapak Ibu, ketika berita itu disampaikan oleh para malaikat, para gembala menurut catatan Alkitab dibilang mereka merasa ketakutan. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya rasa makna dari kalimat mereka merasa ketakutan punya makna teologi yang sangat dalam. Sekarang ini Bapak Ibu, orang yang takut apa-apa lagi, mau ambil orang pembarang, mau bikin apa orang yang takut lagi, kata nanti kalau karena sesuatu dapat hukum orang yang takut lagi. Tapi Bapak Ibu, berita Natal itu disampaikan kepada para gembala, mereka takut, mereka ketakutan. Mereka takut bukan karena apa-apa, mereka takut menghadapi kekuatan dan kemuliaan Allah yang menjumpai seluruh hidup mereka. Karena itu saya mesti bilang bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang bekerja di BPJS, kalau memaknai Natal yang sungguhnya, maka kita mesti takut dan takluk sungguh kepada kemahakuasaan Tuhan. Dan orang yang takluk kepada kemahakuasaan Tuhan, dia akan menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan penuh takut dan gentar kepada Tuhan. Sebab dia bekerja, dia bertanggung jawab kepada pemerintah, tapi secara imannya dia bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberi nafas hidup ini kepadanya. Karena itu Bapak Ibu, sikap ketakutan dari para gembala mesti menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kita mesti kerja dengan rasa takut, kalau kita bikin ini nanti orang susah bagaimana. Kita kalau bekerja kita mesti hati-hati, karena kalau kita salah sedikit bekerja akan berdampak terhadap orang lain. Dan kalau kita membangun komunikasi dan relasi, kita mesti tahu bahwa orang lain pun akan merasakan rasa yang sama seperti yang kita alami. Itu poin yang kedua, sikap para gembala. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata Natal ia tidak berorientasi ke atas. Bapak Ibu, orang-orang yang merayakan Natal dalam pemaknaannya, dia tidak berorientasi ke atas. Tapi orientasi Natal itu adalah orientasinya ke bawah. Saya memberi gambarannya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu atau tidak, tapi saya mesti bilang malam ini. Bapak Ibu dan saya ini sesungguhnya makhluk yang sangat mulia. Lebih mulia daripada para malaikat. Bapak Ibu, kalau malaikat salah, berbuat kesalahan, kejahatan, dia dicampakkan dan dihukum. Tapi kalau Bapak Ibu dan beta buat kesalahan, Tuhan itu justru turun dari sorga, datang menjumpai dan menyelamatkan Bapak Ibu. Makna Natal itu berorientasinya ke bawah, bukan orientasinya ke atas. Tapi dalam fakta hidup setiap waktu Bapak Ibu, yang penting ketua umum pimpinan senang, yang penting orang yang berkuasa atas ketua umum pekerjaan ini senang, asal Bapak senang. Tapi Natal hari ini, saya mesti menegaskan, orientasinya bukan ke atas, tapi orientasinya ke bawah. Kenapa? Tuhan yang Maha Kuasa saja datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Orientasinya adalah orientasi ke bawah, bukan orientasinya ke atas. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bagi kita sebagai orang beriman, kita mesti berorientasi kepada orang-orang yang ada di samping kita, orang-orang yang ada di seputaran kita, dan itu makna Natal yang mesti kita pelihara. Saling merangkul, merawat, dan menjaga. Saya tahu di lingkungan pekerjaan, ada orang yang berpenampilan baik, tetapi kemudian hatinya juga pahit. Ada orang yang bermuka dua, yang kadang-kadang bisa tampil baik hari ini di muka pimpinan, tapi di belakang dia bikin lain. Itu fakta Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa Natal itu berorientasi ke bawah, merangkul dan merawat. Karena itu mesti dilakukan dengan hati yang tulus dalam komitmen melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Poin yang keempat Bapak Ibu, dalam berita Natal malam ini dibilang, tandanya bagimu itu dibungkus dengan lampin,
dan dibaring di dalam palungan. Bapak Ibu, kalau lampin dan palungan ini cuma kemasan. Sama dengan ketong kalau isap rokok, kemasannya bagus tetapi isinya itu bisa binasa. Tapi ini terbalik Bapak Ibu. Kemasannya jelek, di kandang, bungkus dengan lampin, di dalam palungan. Kemasannya jelek, tapi isinya mutiara yang luar biasa. Bapak Ibu, Natal itu maknanya jadi demikian. Pembungkusnya jelek, tetapi isinya bermakna karena dia adalah mutiara yang menyelamatkan hidup manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau tanda-tandanya cuma dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan, itu cuma bungkusan. Jangan nilai bungkusannya. Nilai mutiara yang ada di dalam kemasan itu. Natal Bapak Ibu mesti merayakannya dan menemukan makna daripada mutiara itu. Itu poin yang keempat. Poin yang terakhir Bapak Ibu, saya kaitkan berita Natal malam ini dengan tema Natal kita. Merayakan Natal dengan rendah hati dan setia. Nah Bapak Ibu, kalau konsep rendah hati, setia, di agama mana saja ada. Orang-orang yang beragama juga bisa rendah hati, bisa melakukan sesuatu dengan setia. Saya rasa di situ Bapak Ibu. Umum orang bisa melakukannya. Tapi apa maknanya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus? Rendah hati adalah orang-orang yang betul taruh dirinya, hidupnya di bawah kekuasaan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan satu-satunya yang besar dan saya cuma hamba dan pelayan. Di situ kerendahan hati terwujud. Itu poinnya. Yang kedua, merayakan Natal dengan setia. Orang-orang yang merayakan Natal kesetiaannya harus lahir dari hati yang tulus. Dan karena itu, kalau di kantor menghormati kepala cabang, itu lahir dari kedalaman hati yang tulus. Bukan karena di muka menghormati kepala cabang, di belakang bikin lain. Tapi dia mesti lahir dari ketulusan hati kita. Setia dan rendah hati. Berikut Bapak Ibu, merayakan dengan setia. Artinya, Bapak Ibu sebagai pegawai di BPJS cabang Ambon atau dalam tanggung jawab di mana saja. Bapak Ibu, kesetiaan itu menjadi penting. Sekarang ini orang mengukur kesetiaan itu sesungguhnya dari yang tampil di muka. Bapak Ibu, kesetiaan itu dia mesti lahir dari hati. Kadang para pemimpin terjebak. Dia kalau ingin dipuji, dia pasti memilih orang yang bisa memujinya. Tapi saya rasa pemimpin yang seperti itu mesti berubah pikirannya. Jangan suka menilai orang dari apa yang kita lihat. Biasa orang suka memuji kita di muka. Tapi coba cari seperti palungan itu, lampin itu padahal ada mutiara di dalamnya. Jadi pemimpin, kita mesti melihat orang dari dalam hati. Dia punya kesetiaan, dia punya kerendahan hati, itu lahir dari hati yang tulus. Supaya kenapa Bapak Ibu? Orang-orang yang tulus, taruh di tempat mana saja, dibuang di mana saja, dia akan menjadi mutiara. Bapak Ibu lihat Natal toh, Tuhan Yesus dibuang di kandang, dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan, di kandang. Tetapi nilai mutiaranya tidak pernah akan hilang, tapi semakin cerah dan bersinar. Orang-orang yang bekerja dengan setia, dia akan bersinar, ditempatkan di mana saja. Orientasinya bukan jabatan, tapi orientasinya adalah mengabdi dengan komitmen di dalam kesetiaan. Saya rasa itu yang mesti Bapak Ibu dan saudara-saudara memaknainya. Supaya ketika Bapak Ibu bekerja dan akan bekerja terus dalam hidup ini, kita mewartakan berita Natal itu dalam kerja dan pengabdian kita. Saya tidak tahu di BPJS bagaimana, tetapi saya sangat percaya kalau ada yang kurang hati satu dengan yang lain itu biasa. Kalau ada yang bertarung karena jabatan itu juga biasa. Itu manusiawi sekali Bapak Ibu. Tapi malam ini saya mesti bilang buat Bapak Ibu saudara-saudara. Lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu. Nanti Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa membatasinya. Kalau ada orang yang membatasinya, Bapak Ibu dia akan mengalami hal yang luar biasa di dalam hidup. Kenapa? Kalau Tuhan sudah mengambil perkara itu, maka dia akan menjaga dan merawatnya. Permata tetap permata, emas tetap emas. Dibuang di mana, dia tetap mutiara. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pesan Natal bagi keluarga besar BPJS malam ini. Jadilah mutiara yang terus bersinar. Jadilah emas yang karatnya tidak akan berkurang.
supaya ketika kamu ada di mana saja, baik itu tempat pengabdianmu, di dalam keluargamu, di lingkungan pergaulanmu, kamu tetap bersinar, kamu tetap menjadi mutiara, kamu tetap berarti. Dan orang yang berarti bagi banyak orang akan diberkati oleh Tuhan. Bukan saja hari ini, hari esok, bahkan keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, kita akan mendengar puisi Natal oleh adik Ivena. Silakan. Malam sudah larut, selamat datang di hatiku. Malam sudah larut, meninggalkan jejak siang yang panjang. Di padang rumput, di lembah sepi meringkuk dalam selimut. Malam yang dingin, beberapa gembala dan domba gembalaannya sayup-sayup. Ada suara pujian turun membelah langit malam. Alam yang hening menjadi terbangun, segala yang hidup menatap angkasa yang penuh tentara surgawi dan terang surgawi membuka kasih Bapa. Segala puji bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera atas bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus, selamat datang di dunia. Selamat datang di bumi, selamat datang di antara manusia, selamat datang di hati Papa, selamat di hati Mama, selamat datang di hatiku. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, kini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan sementara persembahan kita bawa di tempat persembahan yang telah disediakan, kita kidungkan Kidung Jemaat 101 ayat 1 dan seterusnya. Dari gunung, dari
Kita akan menyaksikan tarian haleluya dari remaja sektor Yarden Jemaat Rumah 3. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, kita menyatu di dalam doa tepat di malam Natal ini. Mari kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan, sebagai keluarga besar BPJS Kesehatan Cabang Ambon, yang malam ini merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami telah memaknai Natal malam ini sebagai peristiwa di mana kami menyambut kedatangan Tuhan di Minggu Adventus yang ketiga dengan suasana sukacita.
Tapi kami sambut dia yang datang itu tidak lagi sebagai bayi, tetapi sebagai hakim yang akan menghakimi hidup kami. Karena itu Tuhan, kami dituntut untuk melakukan hal-hal baik di dalam hidup ini menyongsong waktu kedatangan itu. Dan hal-hal baik itu mesti mulai dari hati nurani kami yang paling dalam. Ketika kami dipanggil dan ditetapkan untuk mengabdi sebagai pegawai BPJS Kesehatan cabang Ambon, bahkan dalam tanggung jawab yang mesti kami jalani dengan fungsi, peran, dan jabatan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan, karena oleh kasih dan sayang Tuhan telah menjaga dan memelihara kami semua, keluarga besar BPJS Kesehatan cabang Ambon, yang oleh kasih dan perkenanan Tuhan menjaga dan merahmati kami semua dari Januari sampai kami tiba di bulan Desember di tahun 2021. Kami mengaku jujur buat Tuhan ketika kami menjalani aktivitas dan tanggung jawab kami diperhadapkan dengan berbagai kecemasan akibat karena COVID-19 yang menghantui seluruh hidup kami. Tapi kalau kami bisa merayakan Natal malam ini, itu artinya kami lebih mempertegaskan keyakinan iman kami bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami sendiri. Tuhan akan menjaga, merangkul, dan merawat hidup kami. Tuhan akan menjaga dan menuntun langkah-langkah hidup kami dan kerja kami akan kami lakukan di dalam penyertaan dan perlindungan tangan kasih sayang Tuhan. Bapa di sorga, di pundak kami dalam tanggung jawab BPJS Kesehatan ini, di pundak kami ada tanggung jawab yang besar untuk kebutuhan-kebutuhan orang yang membutuhkan jasa BPJS Kesehatan ini dalam kaitan dengan perawatan akibat karena kondisi kesehatan yang terganggu. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk bisa melakukan yang terbaik. Ketika kami melakukan yang terbaik, hidup kami akan diberkati. Dan orang lain yang kami bantu dalam tanggung jawab pengabdian dan pekerjaan kami akan bersyukur karena mereka tidak diperhambat, karena mereka dimudahkan, dan seluruh kepengurusan mereka bisa berjalan dengan baik. Bapa di sorga, sesungguhnya ketika kami bisa melakukan tanggung jawab itu dengan baik, kami telah memaknai Natal yang sesungguhnya di dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa bagi keluarga besar BPJS Kesehatan cabang Ambon. Tuhan memberkati kepala BPJS cabang Ambon dengan seluruh karyawan dan karyawati yang bekerja dan mengabdi. Tuhan memberkati mereka semua. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada kepala BPJS supaya dalam kepemimpinannya bisa merangkul satu dengan yang lain. Dan karena itu kerja bersama menjadi penting dalam tanggung jawab sebagai keluarga besar BPJS Kesehatan cabang Ambon. Tuhan hikmati Ibu Kepala dengan hikmat-Mu, dan biarlah seluruh tanggung jawabnya dapat ia lakukan dengan baik. Karena selain ia bertanggung jawab kepada pemerintah ini, tapi ia juga bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kewenangan dan jabatan itu kepadanya. Tuhan memberkati seluruh karyawan dan karyawati BPJS pegawai, supaya kami semua bisa bekerja dengan fungsi-fungsi dan peran kami masing-masing. Dalam komitmen dan kesetiaan kami untuk menjalankan tanggung jawab ini menjadi penting. Kami hidup harmonis satu dengan yang lain, kerja saling menopang satu dengan yang lain, dan lebih daripada itu Tuhan, kami dapat memperlebahkan akan berkat Tuhan lewat pekerjaan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Supaya kehadiran kami di sana, kami orang lain akan memuliakan Engkau Tuhan, karena kami hadir. Kami membawa damai dan sejahtera bagi banyak orang, seperti berita Natal yang disampaikan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, ajarlah kami supaya perjumpaan-perjumpaan hidup kami dalam perjumpaan berita Natal malam ini, kami memaknainya sebagai gembala-gembala yang sementara menjalankan aktivitas, dan di sana Tuhan berjumpa dan berita Natal itu disampaikan kepada kami. Kalau Natal pada zaman itu disampaikan di Padang, maka berita Natal itu disampaikan kepada para pekerja di BPJS cabang Ambon, dan di lingkungan kantor itu tempat di mana Natal itu diberitakan. Natal itu disampaikan, dan karena itu orang-orang yang mengalami berita itu mesti seperti para gembala, merasa takut menghadapi kemuliaan Tuhan, dan ketakutan atas kemuliaan Tuhan itu akan ditunjukkan lewat kinerja dan seluruh pengabdian yang sungguh-sungguh dapat dilakukan dengan baik, dengan takut dan gentar kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi job, apa yang menjadi pembagian tugas, apa yang mesti menjadi
bagian yang tanggung jawab yang mesti dikerjakan secara bersama-sama. Tuhan, kami juga punya keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, bahkan orang tua kami. Mereka juga bagian yang tak terpisahkan daripada kehidupan bersama kami. Jika kami bisa melakukan tanggung jawab pekerjaan dengan baik, itu juga karena ditopang oleh keluarga rumah tangga kami. Dan karena itu, bagi yang sudah berkeluarga, kami berdoa Tuhan memberkati keluarga rumah tangga kami, memberkati suami kami, memberkati istri kami, memberkati anak-anak kami, memberkati orang tua kami. Kami yang masih muda, memberkati kemudahan kami supaya kami tetap menjadi mutiara, kami tetap menjadi berharga dimanapun kami ditempatkan. Mutiara itu, permata itu tidak akan nilainya berkurang, karena dimanapun ditempatkan, permata tetap bernilai. Tuhan, biarlah komitmen itu menjadi bagian milik kami. Kalau itu sudah tertanam dalam hidup dan batin kami sebagai orang-orang yang berita Natal itu disampaikan, maka kami sangat percaya Tuhan, pekerjaan yang Tuhan percayakan lewat tanggung jawab kerja kami dapat kami lakukan dengan baik. Bahkan kinerja kami akan meningkat. Di tahun 2022, Tuhan akan menyertai dan memberkati kami semua. Nasabah atau orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan jasa BPJS, menjadi bagian dari keluarga besar BPJS Kesehatan pun kami berdoa. Tuhan Allah memberkati mereka yang mempercayakan BPJS untuk menjamin kesehatan mereka lewat perawatan dengan harga yang sungguh-sungguh mahal yang harus dihadapi. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan memberkati mereka dalam seluruh kepercayaan yang diberikan kepada BPJS untuk kemudian bisa menjamin ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan di kemudian hari kalau kedapatan mereka sakit. Ya Tuhan, terima kasih. Di kebaktian malam ini kami boleh menyatu. Tuhan memberkati kami dengan seluruh peran-peran kami, baik sebagai liturgos, sebagai solo, sebagai vokal grup, sebagai paduan suara. Semua kami yang menjalankan tanggung jawab kami malam ini. Tuhan Allah kiranya memberkati. Bahkan persembahan-persembahan Natal yang kami bawa, kami bermohon Tuhan, diberkatilah tangan-tangan yang memberi, karena konsep iman kami lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih banyak berkat memberi daripada berkat menerima. Karena itu, yakinkanlah kami, semakin banyak kami memberi, semakin banyak kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan, semua kami yang hadir malam ini Tuhan kenal, kiranya sukacita Natal malam ini yang dirayakan akan menjadi sukacita kami. Dan Tuhan jaga tuntun kami, pelihara kami supaya kami pulang ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami menikmati sukacita. Sukacita itu kami bawa ketika kami melakukan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan di BPJS Kesehatan Cabang Ambon dengan sungguh-sungguh dan dengan hati nurani yang tulus, setia, dan dengan rendah hati membangun tanggung jawab itu. Tuhan, demikian doa dan sembahyang kami bagi keluarga besar BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Dengan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya, kami taruh semuanya untuk Tuhan. Tuhan Allah kiranya memberkati supaya damai dan sukacita Natal tetap menjadi bagian milik kami. Ampun kami Tuhan atas semua salah dan dosa kami. Dengar kami yang berdoa meminta, kami meminta. Hanya di dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, beta persilakan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Natal malam ini dengan mengkidungkan Kidung Jemaat 120 ayatnya yang pertama. Hai siapkan di guru, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di guru, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, Natal adalah tanda Allah melawat umatnya. Biarlah lawatan Allah bagi kita di perayaan Natal saat ini
membuat hati kita peka terhadap derita sesama, membuat telinga kita peka mendengar jeritan hati mereka yang terluka, terutama mereka sakit, menderita karena pengaruh pandemi COVID-19, dan membuat mata kita tetap terarah kepada Kristus Sang Immanuel. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang terpancar melalui kelahiran Yesus Kristus dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, menaungi jalan hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, kebaktian kita boleh selesai. Selamat malam, shalom. Shalom. Jabat tangan diiring oleh finger dan keyboard. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan ada dalam acara berikutnya, yaitu kesan dan pesan Natal. Untuk kesan dan pesan Natal yang pertama dari Purna Bakti kepada Bapak Beni Siwabesi, dengan hormat dan penuh kasih disilahkan. Saya ulangi, kepada Pak Beni Siwabesi, dengan hormat dan penuh kasih disilahkan. Yang beta hormati Bapak Pendeta Nathan, Ibu Kepala Cabang Ambon, teman-teman Purna Bakti, dan yang dikasihi pegawai dan seluruh keluarga besar BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Selamat malam dan terimalah saran kita, Shalom. Kita ulangi sekali lagi, Shalom. Sorry Bapak Pendeta, Ibu. Ini beta agak ulang-ulang dia warang, itu beta pun nama jemaat kia, Shalom. Baik Ibu Kepala Cabang dan saudara semua, kesanan pesan Natal ini yang perlu banyak-banyak. Yang beta cuma mau bilang begini, buat teman-teman yang masih tetap berkarya dalam pekerjaan BPJS Kesehatan, cintailah pekerjaan Anda, sayangilah pekerjaan Anda, dan satu hal yang selalu beta bilang dari dulu buat semua teman-teman dalam bekerja, kerjakanlah apa yang Anda catat dan catatkanlah apa yang Anda kerjakan. Kita berada pada pekerjaan di bidang tugas yang namanya servis. Jadi lakukanlah pekerjaan pelayanan BPJS Kesehatan, apalagi kita melayani itu orang-orang dengan mental yang kadangkala bisa baik, bisa temperamentalnya berubah dengan cepat. Karena kita melayani orang-orang yang notabene-nya kesehatannya terganggu. Bukan begitu ya, teman-teman Ibu Kepala Cabang. Jadi banyak hal yang telah dilakukan, yang telah dilalui. Lakukanlah pelayanan dari kata bahasa Saparua beta, yaitu service by heart. Lakukanlah pelayanan itu dari hati.
Kalau lakukan pelayanan itu dari hati, maka tema Natal itu akan diwujudkan dalam setiap pekerjaan tanggung jawab kita. Sesuatu yang dilakukan dari hati itu dilakukan dengan penuh kerendahan hati, dan dalam kesetiaan tugas Bapak Ibu melayani peserta BPJS Kesehatan dan masyarakat ini, damai sejahtera, berkat, dan sukacita Allah akan senantiasa ada di dalam pribadi, rumah tangga, dan pekerjaan Bapak Ibu, saudara sekalian. Itu yang bisa disampaikan atas nama pribadi dan keluarga, serta teman-teman Purna Bakti. Kata mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Yesus Kristus Sang Immanuel menyertai katong semua. Shalom. Terima kasih Pak Beni atas pesan dan kesan Natalnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama kesan dan pesan Natal yang kedua dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon kepada Ibu Mondang dengan hormat dan penuh kasih. Disilakan. Shalom. Yang saya hormati Pak Pendeta, terima kasih Bapak. Tempatnya boleh kami pakai. Ya, saya sangat bersyukur ya bisa merayakan Natal kami di tempat ini. Yang saya hormati juga para Purna Bakti kami, ya. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya, ada Bu Marice ya, saya sudah berjumpa sebelumnya, ada Bu Ludia ya, lalu ada Pak Eki ya, ada Pak Benjamin, ada Roli, ada Bu Ice ya, ada Mas Nofri, ada Pak Benyamin ya. Saya sangat senang ya, karena bagaimanapun Purna Bakti adalah orang tua kami ketika kami bekerja di BPJS Kesehatan KC Ambon. Dan harapan kami, Bapak Ibu sekalian, Purna Bakti tetap merasa menjadi bagian dari keluarga besar BPJS Kesehatan KC Ambon, karena kami menganggap bahwa Bapak Ibu adalah para orang tua kami di sini dan juga para guru kami, para pendahulu kami. Ya. Tema Natal kita kali ini adalah Natal dengan rendah hati dan setia. Ya, Natal ini sangat menarik ya temanya, apalagi dikaitkan dengan tempat kita bekerja. Di dalam proses bekerja ya pasti kita sering menemui kendala ya, menjelaskan kepada orang yang jika kita jelaskan dia mungkin sudah defense ya, bahkan sebelum kita menjelaskan pun mungkin dia sudah defense, tapi disitulah berkatnya menjadi pegawai BPJS Kesehatan. Ya, kita bisa menunjukkan ya kita menjadi garam dan terang ya. Dan di dalam pekerjaan kita ya
seperti tadi disampaikan oleh Pak Pendeta, ya, tetaplah menjadi mutiara yang bersinar. Lalu apalagi katanya, tetaplah menjadi emas yang tidak berkurang karatnya. Nah, khotbahnya saya dengarkan, Pak. Ya, ya. Itu nasihat dari Pak Pendeta. Ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, kepada panitia, dan kepada teman-teman yang ikut dengan Zoom. Tahukah kalian, ya, dari dulu, ya, saya itu selalu punya kerinduan bahwa saya berjanji pada diri saya sendiri, ya, suatu saat di mana KC saya berada harus ada perayaan Natal. Dan sampai sebelum saya di Ambon ini itu tidak pernah terwujud, ya, karena saya selalu di Jawa, di tempat KC saya itu tidak pernah merayakan Natal. Maka saya pernah berjanji pada diri saya sendiri, suatu saat di mana saya menjadi kepala cabang, maka KC itu harus bisa merayakan Natal, gitu. Dan saya senang sekali hari ini. Karena apa? Karena janji saya bisa terwujud, ya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir, ya, di acara Natal ini, ya. Dan saya senang, ya, kita bisa sebagai satu saudara, ya, kita bisa sebagai satu keluarga, ya. Dan mari satu lagi yang kadang Kristen itu lupa, ya. Mari kita saling membangun, ya. Saling membangun itu bukan cuma saling mendukung, tapi saling membangun itu bisa dalam artian menasehati, mengingatkan, menegur. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu di sini yang hadir, ya, para pensiunan kami, ya, dan juga kepada para staf yang lain, ya, mari kita saling mendukung. Jika ada yang kurang, kita mengingatkan teman kita. Kalau ada yang perlu diperbaiki, ya, kita tegur, ya. Lalu kemudian kalau kita lihat dia sedang lesu, ya, kita beri semangat, ya. Kalau ada yang bagus, kita puji, ya. Kalau ada yang lagi letih lesu, kita beri semangat. Nah, itulah makna sesungguhnya, ya, menjadi duta BPJS Kesehatan KC Ambon dan menjadi garam dan terang, ya, sebagai anak-anak Kristus. Selamat merayakan Natal tahun 2021, ya, dan selamat menjelang tahun baru tahun 2022. Mari kita tunjukkan bahwa kita mampu menjadi garam dan terang sebagai duta BPJS Kesehatan. Shalom. 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 Baik Bapak Ibu, kita akan ada dalam acara berikutnya, yaitu pertukaran kado Natal. Nah, untuk pertukaran kado Natal ini agak berbeda dengan pertukaran kado Natal seperti biasanya. Bagi Bapak Ibu yang sudah membawakan kado Natal dari rumah masing-masing, kita menggunakan metode circle gift. Untuk aturan mainnya, Bapak Ibu boleh mendengar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari akan dibagi dalam 2 kelompok. Per kelompok akan saya undang untuk maju ke depan dan membentuk lingkaran. Di tangan saya nanti ada toples yang berisikan gulungan kertas yang dibagikan ke masing-masing. Kemudian akan diserahkan dari tangan ke tangan, berputar ke arah kanan. Ketika saya bilang putar balik, maka kertasnya diserahkan berbalik ke arah orang di sebelah kiri. Dan ketika saya bilang stop, berarti permainan berakhir. Untuk lebih semangat, maka permainan ini akan diiringi dengan musik
dan menyanyikan lagu secara bersama-sama. Untuk kelompok yang pertama, saya mengundang dengan hormat Ibu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon untuk maju ke depan, Ibu Mondang. Yang kedua yaitu Ibu Marice Ishak, mohon maju ke depan. Yang ketiga Pak Eki Rahakbau. Yang ketiga Pak Eki Rahakbau, boleh maju ke depan. Yang keempat Ibu Roli Sapakoli. Yang kelima Ibu Ice Malesi. Yang keenam Kak Geri Alki Kalahatu. Geri Alki Kalahatu, diserahkan maju ke depan. Kemudian Kak Tresia Rikumahu. Kemudian Kak Yesika Edwina Patiliamonia, diserahkan maju ke depan. Kak Yesi, silakan maju ke depan. Kemudian Kak Kristianus Latumakulita, disilakan maju ke depan. Kak Kris, disilakan maju ke depan. Kemudian Ibu Joyce Ishak, Kak Yohan Apono, Kak Riko TAD dengan Kak Yoka, disilakan maju ke depan. Kak Riko TAD, Kak Yoka disilakan maju ke depan. Kakak Riko TAD. Sama Kak Yoka. Kak Kris. Sama Kak Yoka. Mungkin teman-teman boleh dibantu untuk dipanggil. Nanti kertasnya dibagi, Ibu Tasya mohon dibagi. Kak Yoka boleh bergabung dalam lingkaran. Kak Yoka boleh. Jadi nanti kertasnya itu di over, orang Ambon bilang di over dari arah kanan. Jadi ke arah kanan. Tapi sebelum saya perintahkan untuk di over ke kanan, kita menyanyikan lagu Jingle Bells. Putarnya ke arah kanan. Ya, lagu Jingle Bells. Siap. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Yang lain menyanyi. Oh, this light in the world. Putar balik. Hey, hey. Putar balik. Jingle, jingle bells, jingle all the way. Oh, we'll find this light and the one-horse open sleigh. Putar balik. Then sing to this. No, stop. Oke, lanjut diputar saja. Dari left. To the snow in the one-horse open sleigh. Stop. Ya, jadi kertas yang sudah ada di tangan masing-masing boleh dibuka dan melihat nomornya. Nanti disesuaikan saja yang belum dapat. Ya, untuk kertas yang sudah dilihat nomornya boleh mengambil kado yang sudah ada di bawah pohon Natal. Mungkin boleh dibantu oleh teman-teman panitia.
Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah maju ke depan. Selanjutnya kita akan ada kepada kelompok 2. Untuk yang pertama saya mengundang dengan hormat Ibu Elsa W. Tutuarima boleh maju ke depan. Ibu Elsa Tutuarima boleh maju ke depan. Kemudian Ibu Adriani Sasan disilahkan maju ke depan. Dari Purna Bakti Ibu Lodia Ralahalu boleh maju ke depan. Kemudian Pak Benjamin Kailola, Bapak Nofri Nusi boleh maju ke depan. Selanjutnya dari pegawai Kak Juri Titarsole, Kak Venisialis Kombaitan, Kasira Matakena, silakan maju ke depan. Ibu Natasha Nusi, Saudari Brenda Japan Jatai, silakan maju ke depan. Sama Kak Emi, silakan maju ke depan. Mungkin kertasnya boleh dibagikan. Jadi putarnya ke arah kanan. Boleh dimulai. Sama-sama menyanyikan lagu I Wanna Wish You a Merry Christmas. I wanna wish Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Putar. Putar. A Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Stop. Oke, silakan dibuka. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah membuka nomornya boleh mengambil kado di bawah pohon Natal. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil kado boleh kembali ke tempat masing-masing karena kita akan lanjut pada acara berikutnya. Untuk acara berikutnya yaitu Lucky Draw Natal. Jadi untuk acara ini akan dibawakan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Kepada Ibu Mondang disilahkan. Baik, DFV nih, yang buat Pak Pendeta ada? Baik, yang pertama kami undang Pak Pendeta ya. Meskipun tidak dibungkus koran ya, tidak ikut
Change kado ada dari kami kadonya. Ya. Baru kami undang keyboardnya, ayo. Yang, ya, yang. Lalu saya undang Enrique, Ketua Panitia Natal. Nah, lalu lucky draw-nya pertanyaan ya. Tadi ada berapa pesan topik Natal pada saat khotbah? Siapa yang bisa jawab? Baru berapanya loh, bukan apa. Ada berapa tadi pesan Natal? Wah, yang tahu Pak Pendeta ini. Ya, pas ya. Wah, Pak Pendeta ini perlu diulangi nih. Ada 5, betul ya Pak? Ada 5. Sekarang pesan Natal yang keempat. Siapa bisa menjelaskan perumpamaan yang disebutkan Pak Pendeta? Yang keempat. Yang seperti kain dalam lampin, terbaring di dalam palungan, lalu ada dicontohkan. Oh, ada yang bisa menjawab, siapa? Teresia. Oh, mic-nya tidak jelas. Enggak, ini mic-nya sangat jelas. Tidak jelas di Zoom. Oh, di belakang kayak gema. Jangan, aduh. Oh, di situ. Ya, tadi ada 5 pesan Natal. Lalu pesan Natal yang nomor 4. Siapa yang bisa menyampaikan perumpamaan yang disampaikan Pak Pendeta? Yang seperti apa? Yang dalam lampin, terbaring dalam palungan. Perumpamannya apa? Tadi sama Pak Pendeta itu bagus. Oh, Nasa. Tadi diumpamakan itu seperti makanan itu tadi. Dari luar jelek, tapi di dalamnya sangat berharga. Siapa bisa? Maju. Oke. Ya. Apa jawabannya?
Iya, tadi perumpamaan yang nomor 4, khotbah nomor 4. Apa? Oh, sini. Oh. Udah. Ya, salah. Ada lagi? Yang tadi, terbungkus dalam lampin, terbaling dalam kalungan. Seperti titik-titik yang luarnya ini. Tapi kalau dibuka dalamnya, sangat berharga. Aduh, Pak Pendeta, ini khotbah lagi nih. Ya. Baiklah, kalau begitu. Tadi itu diumpamakan seperti kerang. Yang di dalamnya ada mutiara. Aduh, jadi katanya tetaplah bersinar seperti mutiara. Ya, sudah. Pertanyaan mudah saja. Ya, Yesus memberi makan berapa orang? Oke, 5.000 dengan berapa ikan? Ya, 5 roti dan 2 ikan. Siapa duluan menjawab? Sisanya berapa? Ya, maju 3 orang yang tadi menjawab. Oh, enggak bisa ya? Atau dari anak-anak? Kenapa waktu ya? Oh ya, sudahlah kalau begitu. Apa? Oh, tunjuk saja. Oh ya. Baik, 3 orang silakan maju ke depan yang bukan pegawai BPJS Kesehatan. Boleh TAD, boleh suami, boleh istri. 3 orang. Salah, 4 orang. Boleh TAD, 4 orang ya. Ya, boleh anak-anak, boleh. Silakan G, mantap. Boleh suami, istri, boleh TAD, boleh anak-anak. Dengan berakhirnya acara Lucky Draw Natal, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Natal di malam ini. Terima kasih kami ucapkan bagi Bapak Pendeta yang telah memimpin kita dalam ibadah di saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah hadir dan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Kami atas nama keluarga besar BPJS Kesehatan Cabang Ambon mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. We wish a Merry Christmas
Ya, Bapak Ibu semua, ya.